Ulangan 24, saudara. Judul perikopnya tentang perceraian. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh daripadanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, ya dikatakan di sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu ya dikatakan, saudara, ya, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jadi di dalam perjanjian lama dikatakan jika ada seorang pria mengambil istri lalu perempuan itu kedapatan berbuat yang tidak senonoh atau selingkuh atau apapun yang tidak senonoh dengan orang lain, maka dia boleh menceraikan perempuan itu, memberi surat cerai padanya dan menyuruh dia pergi. Dan apabila perempuan itu nanti nikah dengan laki-laki lain dan akhirnya laki-laki lain itu juga menemukan hal yang sama lalu dia menceraikan dia atau laki-laki itu mati, maka ya suaminya tidak boleh mengambil kembali lagi istri ini. Ini di perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus itu berkata, Tuhan tuh menentang perceraian. Ya, kalaupun terjadi masalah, misalnya karena suami atau istri kedapatan berzina, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, berdoa minta pengampunan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan asal kita mau untuk dipulihkan, ya. Ini perjanjian lama, saudara, ya. Yesus datang sudah menggenapinya dan berkata Tuhan itu membenci perceraian. Apapun alasannya, ya bukan perceraian yang menjadi jalan keluar, tapi mari kita tunduk kepala untuk minta Tuhan turut bekerja. Dan dikatakan juga di sini apabila seseorang baru mengambil istri, misalnya dia tentara, ya dia tidak boleh disuruh keluar untuk berperang. Ya, tapi diberi waktu setahun untuk menikmati rumah tangganya dan menikmati ya istri yang sudah dinikahinya itu. Jadi saudara, Tuhan mengatur kalau orang baru nikah disuruh pergi perang malah tidak konsen karena ingat-ingat istri di rumah, ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-6 tentang melindungi sesama manusia. Ini semua tentang aturan-aturan yang diatur oleh Tuhan. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan ya sedang menculik orang, salah satu saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikian haruslah kau hapuskan yang jahat ya di tengah-tengahmu. Jadi Tuhan itu mengatur sebenarnya ya hanya satu, supaya tidak ada orang jahat. Makanya semua suruh dibunuh, ya disuruh mati, ya. Jadi saudara, ya kita lihat di sini memang perjanjian lama ini agak ya serem ya kalau kita lihat. Ya ada orang salah dibunuh mati, salah dibunuh mati, karena memang hukumnya seperti itu pada waktu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dikatakan di situ ya kalau ada prajurit yang baru menikah jangan suruh perang tadi ya. Supaya apa saudara? Mereka bersatu dulu. Lalu di sini dikatakan saudara ya, ayat yang ke-6, janganlah mengambil kilangan atau kilangan atas sebagai gadai, karena demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai.
Ya, apabila seseorang kedapatan sedang menculik. Jadi saudara, kilangan itu pada zaman itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk ya membuat minyak zaitun, batu kilangan ya. Kenapa dibilang kalau orang menggadaikan kilangan jangan kamu ambil karena itu mengambil nyawa orang. Artinya itu yang dia pakai untuk kerja menghasilkan uang. Nah kalau itu yang dia gadaikan berarti dia kan nggak bisa kerja lagi. Jadi jangan diterima kalau orang menggadaikan kilangan. Jangan diambil kilangan atau batu kilangan atau sebagai gadai. Orang butuh uang, dia gadaikan kilangannya. Padahal kilangan itu adalah alat untuk membuat minyak zaitun, saudara ya. Jadi kalau dia sudah gadaikan itu, dia udah nggak bisa kerja. Itu sama dengan mengambil nyawa orang, Tuhan bilang. Ya. Lalu apabila ada seorang ya kedapatan sedang menculik orang, salah satu saudara seorang dari antara orang Israel lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat. Di tengah-tengahmu ayat 8. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu pada Miriam pada waktu perjalanannya keluar dari Mesir. Kena kusta ya. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, ya maka janganlah, dikatakan di sana, kau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Ya, kembalikanlah gadaian itu kepadanya, dan pada waktu matahari terbenam supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi tidak boleh saudara ya, dikatakan kalau ada orang pinjam uang lalu digadai, kalau dia orang miskin, jangan kau terima barang gadaiannya, apalagi kau tidur dengan barang gadaiannya itu. Jangan, artinya apa? Jangan merasa nyaman dia miskin. Ya, tapi bantulah dia dan jangan menerima barang gadai dari dia, saudara ya. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, maka kalau engkau mengembalikan gadainya itu dan dikatakan di sana, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, janganlah engkau, ayat 14, memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi katakan kalau ada orang miskin, bayar upah hariannya, jangan ditunda-tunda. Sebab apa? Kalau dia berdoa berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar doanya, engkau dianggap bersalah. Hati-hati saudara ya, jadi jangan sembarangan. Kalau kita punya karyawan, bayar gajinya, jangan ditahan saudara ya. Ayat yang ke-6, sekarang ayat yang ke-16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada saling bawa dosa. Semua ditanggung sendiri-sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jadi saudara, ya janganlah engkau memperkosa hak orang miskin atau hak anak yatim, hak orang asing. Ya, kalau ada janda yang pinjam uang dan menggadaikan pakaiannya, jangan engkau ambil. Ya, ingat engkau juga dulu budak ya. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa berkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dandanya sekali lagi.
itulah adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Jadi Tuhan mengingatkan, selalu perhatikan saudara, ada jatah orang asing, ya, anak yatim dan orang miskin. Dalam hidup ini kita pun harus berbagi, ada jatah. Ya, tidak semuanya buat kita, tidak semua juga bagi keluarga kita. Ya, kalau keluarga kita sudah kita bantu cukup. Ingat, ada hak orang miskin, ya, orang anak yatim piatu, dan juga ada haknya, ya, orang-orang asing yang mereka membutuhkan uluran tangan kita. Jadi ingat, tidak semua kita nikmati sendiri, tetapi kita juga harus berbagi dengan orang lain sekalipun orang itu tidak kita kenal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar, biar kami boleh lakukan. Kami tahu di hidup ini ada juga hak orang lain, hak orang-orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu. Berikan kami kepekaan untuk menjadi orang yang menjadi penolong. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur apapun yang jadi persoalan hidup kami tahu Tuhan Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam ini Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.